فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamika 'ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Kita lanjutkan kajian kitab Ar-Rawd Al-Murbi' syarah terhadap Zad Al-Mustaqni'. Dikatakan oleh penulis di sini yaitu Syekh Musa Al-Hajjawi terhadap Zad Al-Mustaqni' dan Syekh Mansur Al-Buhuti sebagai penulis Ar-Rawd Al-Murbi' illal kalba fala yasihu bai'uhu. Kita kembali ke masalah tentang anjing, kecuali anjing, ya. Jadi di antara komoditi yang haram diperjualbelikan adalah anjing. Dan anjing tidak dianggap oleh kebanyakan ulama, tidak dianggap sebagai mal, tidak dianggap sebagai harta. Tidak dianggap sebagai harta, sehingga tidak sah jual beli anjing. Dan al-kalb yaitu anjing itu dalam Islam asalnya haram untuk dipelihara. Ya, haram untuk diambil manfaat darinya. Kecuali lil hajah, kecuali jika ada hajat. Kecuali jika ada hajat. Apa hajatnya? Yaitu said, masyiyah dan harth, yaitu untuk berburu dan untuk menggembala binatang ternak dan untuk penjagaan pertanian dan semisal jaga kebun dan semisalnya. Adapun untuk jaga rumah, maka wallahu alam kalau melihat kenyataannya lebih sahih adalah haram. Untuk jaga rumah dan komplek, yang jaga bukan anjing, satpam, security, gitu loh. Karena anjing tidak bisa istiqbal duyuf, tidak bisa menerima tamu. Semua orang asing digonggongin. Berbeda dengan security, satpam. Enggak mungkin gonggongin semua orang. Bahkan menggonggong pun tidak beradab kalau security itu. Maka sungguh suatu hal yang bagi muslim, suatu hal yang kurang akal ketika rumahnya dan dirinya dijaga oleh anjing. Ya subhanallah. Maka jauh lebih afdal menyewa security atau satpam untuk menjaga dirinya, itu lebih afdal. Atau bodyguard kalau memang dikhawatirkan terjadi apa-apa pada dirinya. Maka anjing ini dilarang untuk diperjualbelikan. Walaupun dia anjing pelacak, walaupun dia anjing untuk berburu, maka tidak boleh diperjualbelikan. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini ada pendapat kedua, bahwasanya bagi mazhab Abu Hanifah yajuzu bai'ul kalbi mutlaqa,
boleh menjual belikan anjing secara mutlak. Ini mazhab apa? Mazhab Abu Hanifah, dengan alasan bahwasanya anjing termasuk harta. Ya, anjing termasuk harta. Baik anjing ini muallam atau ghair muallam. Baik anjing ini trained, terlatih atau tidak terlatih. Ini mazhab Abu Hanifah. Ya. Pendapat lain dari ulama, ini pendapat ketiga tentang masalah jual beli anjing. Bahwasanya diperbolehkan jual beli anjing kecuali akur. Akur itu apa? Anjing gila. Anjing gila. Dan ini pendapat Abu Yusuf dari mazhab Abu Hanifah. dari Hanafiyah. Ya. Ashabnya Abu Hanifah, Abu Yusuf, itu berpendapat bahwasanya mirip dengan pendapat Abu Hanifah. Boleh menjual belikan anjing, tapi mazhab pendapat yang ketiga kecuali anjing akur, yaitu gila. Anjing gila tidak boleh diperjualbelikan. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya jual beli anjing itu tidak sah, tidak boleh. Ya, karena tidak dianggap sebagai harta, komoditi yang sah dijual belikan. Dan juga Nabi SAW berkata, atau perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalb, muttafaqun alaih. Nabi SAW melarang harga anjing. Ketika harga dilarang, maka menunjukkan tidak sahnya jual beli anjing. Tidak sahnya jual beli anjing. Ya. Dan jual beli anjing, ketidaksahannya itu lebih disepakati atau lebih ditekankan dibandingkan jual beli kucing. Memang dalam hadis lain ada jual beli kucing itu dilarang oleh Nabi SAW. Namun setelahnya itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama tentang apakah larangan ini bersifat pengharaman atau pemakruhan. Ulama berbeda pendapat. Ya. Dan kemudian ulama yang memakruhkan jelas mensahkan jual beli kucing. Paham ya? Ulama yang mengharamkan itu terjadi perselisihan pendapat lagi, jual beli kucing. Ada ulama yang mengharapkan mutlak kucing apapun haram dijual belikan. Itu satu pendapat. Pendapat lainnya ulama mengatakan jual beli kucing yang diharamkan adalah kucing-kucing yang biasa berkeliaran, yaitu sekolah bahasa kita kucing kampung. Karena hal ini seperti air. Itu sebenarnya nggak perlu dijual belikan. Karena saking banyaknya umum gitu loh. Adapun kucing yang butuh treatment khusus seperti kucing-kucing ras ya, maka itu diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena treatmentnya beda. Itu kata sebagian ulama. Ya, walaupun sebaiknya kita hindari jual beli kucing ras ya, sebaiknya hindari. Tapi pendapat tersebut ada baiknya juga, walaupun sebaiknya kita hindari jual beli kucing ras. Nah, jual beli anjing dengan jual beli kucing, sisi pengharamannya lebih tinggi jual beli anjing. Karena anjing ini kebanyakan ulama menjadikannya sebagai benda najis. Itu udah jelas. Dan jumhur ulama mengatakan di antara syarat sah jual beli adalah an yakunal mabi' tahiran, yaitu komoditi atau barang yang dijual itu harus suci. Kalau barangnya najis tidak sah jual belinya. Dan anjing menurut jumhur ulama itu najis. Anjing itu najis menurut jumhur ulama. Adapun kucing, dia masih dianggap sebagai apa? Makhluk atau benda, makhluk yang suci, tidak najis. Makanya sisi penekanan haramnya jual beli anjing itu lebih ditekankan oleh ulama dibandingkan dengan
jual beli kucing masih ada khilafiyah dalam masalah jual beli kucing, sah atau tidaknya, atau boleh atau tidaknya. Dan kalau misalnya makruh pun, ya kalau misalnya haram pun, apakah haramnya itu secara mutlak atau sebagian kucing aja, itu masih diperselisihkan ulama. Ya, taib. Kemudian dikatakan di sini, wala bai'u alati lahwin wa khamrin walau kana dhimmiyaini. Dan tidak sah juga, ditulis di sini, tidak sah juga jual beli alat lahu, jual beli alat yang melalaikan. Ya, maksudnya alatul lahu kalau dalam kitab-kitab fiqih, maka itu maknanya adalah yaitu instrumen musik. Instrumen musik. Maka itu termasuk yang diharamkan. Ya. Termasuk yang diharamkan. Seperti gitar, suling, apalagi ya, piano dan semisalnya. Maka menurut ulama ini itu tidak sah jual belinya. Nanti kita bahas lebih. Wa khamr, dan juga khamr tidak sah jual belinya. Khamr tidak sah jual belinya. Zahirnya di sini tidak boleh atau tidak sah jual belinya, jual beli alat musik dan juga khamr walau liitlafiha, walaupun untuk merusaknya. Ya, walaupun untuk merusaknya. Zahirnya begitu. Ya. Beli gitar untuk dirusak, itu tetap tidak sah kata sebagian ulama. Beli gitar untuk dirusak, beli seruling untuk dipatahkan, itu juga tidak sah menurut sebagian ulama. Beli khamar, dibeli khamarnya untuk dipecahkan botolnya dan ditumpahkan, itu juga kata sebagian ulama, belinya itu tetap tidak sah. Belinya itu tetap tidak sah. Ya, kata sebagian ulama, kita katakan sebagian, enggak semua ulama, ya. Enggak semua ulama setuju dengan ini. Ya, jadi kita fahami dulu di sini teksnya, wala bai'u alati lahwin wa khamrin. Dan tidak sah pula jual beli instrumen musik dan khamr. Ya. Walau kana dhimmiyaini, walaupun keduanya yaitu pihak pembeli dan penjual itu adalah dua-duanya sama-sama orang kafir dhimmi. Menurut Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, bahwasanya tetap tidak sah jual belinya. Jadi kalau di bartender ya, di bar ya, bartender penjual atau kasir lah gitu. Ini orang kafir, dan kemudian pembelinya, pengunjung bartender itu, pengunjung bar itu juga orang kafir, sama-sama kafir. Maka menurut fikih ini tidak sah jual beli khamr ini. Tidak sah jual beli khamr ini menurut orang kafir ini, ya. Menurut penulis ini tidak sah jual belinya. Walaupun dua-duanya sama-sama kafir dhimmi. Namun yang shawab, yang sahih wallahu alam adalah sihatuhu idza kana dhimmiyani li'tiqadihi hillih. Yang sahih adalah sah jual beli alat musik dan khamar bagi orang kafir karena keyakinan mereka akan kehalalan hal tersebut di agama mereka minimal. Maka kalau mereka membeli khamar antar diri mereka sendiri, maka dianggap sah. Dianggap sah. Itu sah, udah biarin aja, ya. Ya. Dan ada pendapat di sini, wa amma idza kana ahaduhuma musliman fa innahu la yasih. Adapun kalau misalnya salah seorang dari keduanya muslim, dari pembeli atau penjual muslim, maka bagi yang muslim ini tidak sah jual belinya. Tidak sah jual belinya. Ini salah satu pendapat. Ya. Salah satu pendapat. Ya. Ada juga ulama mungkin yang berpendapat tetap sah jual belinya. Tetap sah jual belinya. Selama dia menjual pada pihak yang menganggapnya halal. Pihak yang menganggapnya halal. Apa dasarnya? Yaitu dasarnya hadis Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar bin Khattab
beliau SAW memiliki atau mendapatkan atau membeli suatu pakaian yang terbuat dari sutra murni. Maka beliau pun merekomendasikan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau pakai ini nanti kalau ada utusan atau meeting atau apa, pakai ini ya Rasulullah. Rasulullah menolak hadiah tersebut dari Umar bin Khattab. Ini menunjukkan bolehnya menolak hadiah jika barang yang dihadiahkan itu haram. Wah, nggak bisa. Ini kan haram gitu loh. Ini karena terbuat dari sutra murni. Akhirnya Umar diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menjualnya kepada orang kepada ada keluarganya yang masih musyrik. Maka dijuallah kain sutra itu kepada mereka. Sekarang kalau laki-laki menjual kain sutra yang bisa dipakai untuk laki-laki kepada sesama muslim, ini jelas haram. Ini jelas haram. Tetapi kalau berdasarkan riwayat tadi ini barusan yang kita sebut, wallahu alam, kalau menjual sesuatu yang haram tapi diyakini kehalalannya di agama orang tersebut, maka itu dianggap halal. Ya, ini salah satu pendapat dengan dasar ini, wallahu alam. Tapi tentu kalau kita lebih teliti lagi, hal-hal seperti ini jika dihalalkan, itu akan menimbulkan madarat. Seseorang ketika muslim, kemudian dia menjual sesuatu yang dianggap halal oleh orang beragama lain, itu berarti kita boleh dong nanti jual babi. Ya kan? Ya kan? Repot itu. Boleh dong kita jual darah nanti, jual sate kodok misalnya. Ke orang Cina misalnya. Itu akan membuka pintu kerusakan yang banyak. Ya. Maka wallahu alam tetap tidak sah. Kalau salah satu dari kedua pengakad ini adalah muslim, maka tidak sah bagi muslim tersebut. Jual beli ini enggak boleh, haram dan tidak sah jual belinya. Taib. Kemudian di sini ada permasalahan walau bai' alatil lahwin wa khamrin walau kana dhimmiyain. Ini masih juga ada pembahasan. Kenapa kok diharamkan? Kenapa tidak sah jual beli alat musik dan khamar? Ya. Kenapa begitu? Kata para ulama, li'annahu la naf'a fiha. Karena alat musik dan khamar tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya coba? Oh, kalau musik bisa menghibur kita. Enggak, itu manfaat yang disebut oleh para ulama, itu yang disebut dalam usul fikih sebagai maslahat mulghat. Maslahat mulghat atau manfaat mulghat yaitu manfaat yang tidak ditolerir oleh syariat Islam. Ya, tidak ditolerir, di ilgha, yaitu dihilangkan manfaat itu dalam Islam. Ya, misalnya seruling atau gitar, ya, gitar elektrik, gitar listrik misalnya. Ya. Wah, enggak apa-apa itu dijual, dibeli enggak apa-apa. Kenapa? Karena bisa menghibur kita. Enggak, ini hiburan seperti ini dinafikan dalam Islam. Maka tidak mu'tabar, ya, manfaat seperti ini. Ya, enggak disebut enggak ada manfaatnya. Khamr, ada enggak manfaatnya? Enggak ada manfaatnya. Makanya seperti ini khamr tidak sah jual beli dengannya. Berbeda dengan alkohol, ikhwan. Alkohol itu tidak langsung disebut khamr, kecuali zat alkohol yang memang dikenal sebagai hal yang dikonsumsi atau bisa dikonsumsi oleh manusia, maka ini disebut khamr. Alkohol itu kan banyak modelnya dia. Buat hand sanitizer itu kan bukan minuman, maka itu bukan khamr. Maka itu bukan khamr. Sehingga jual beli alkohol yang memang tidak dikenal sebagai minuman, ya, maka itu jual beli yang sah. Dan khamr, baik itu alkohol jenis tertentu atau bukan alkohol, maka khamr itu yang lebih sahih pendapat ulama adalah tahir, suci, tidak najis. Khamr itu tidak najis. Itu yang lebih sahih. Ya. Maka kalau ada bir, apapun mereknya misalnya, ya, perasan anggur, fermentasi anggur dan semisal jadi bir kemudian, maka itu semua tidak najis. Itu semua suci. Yang najis adalah apa? Perbuatan meminumnya, itu yang najis dari segi amalan. Ya, najis itu kan ada najis dari segi akidah di hati, ada najis dari segi amalan
di perbuatan anggota tubuh, dan ada najis dari segi zat, yaitu apa? Kebendaan. Maka khamar itu najisnya bukan di zat kebendaan khamarnya, melainkan di amalannya. Dan juga termasuk najis khamar yaitu menganggapnya sebagai halal, itu najis, akidah yang najis itu. Ya, karena sudah jelas-jelas Allah Ta'ala mengharamkan khamar dan maisir, perjudian. Nah, kalau alkohol itu tidak najis. Alkohol yang memang bukan untuk diminum. Ya. Sekarang kalau misalnya ada orang ngefly karena dia ngobat dengan obat Bodrex plus dengan Sprite misalnya. Diminum itu dua. Terus habis itu uring-uringan, mabok. Ya, mabok. Kalau memang itu khamar, apakah itu Sprite langsung najis? Enggak najis. Ya, melainkan tetap suci. Maka penjual beliannya enggak masalah. Ya, tetap sah. Maka khamar di sini bukan khamar. Alkohol itu bukan khamar. Maka berarti apa? Jual beli alkohol itu tetap sah. Apalagi alkohol di sini kan ilat, kenapa instrumen musik diharamkan jual belinya? Kenapa khamar diharamkan jual belinya? Karena dalam Islam enggak ada manfaatnya semua itu. Namun sekarang kalau misalnya antum ya tukang ngebersihin kaca misalnya, dan butuh alkohol untuk membersihkannya, misal, manfaat enggak? Manfaat, dan enggak ada kaitannya dengan hal yang haram. Ya. Jual hand sanitizer halal enggak? Halal. Kalau dikatakan, wah ini hand sanitizer ini kan alkoholnya 75%, ini haram ini karena khamar. Ya, maka ini salah paham. Ya, salah paham. Khamar memang itu yang menutup akal, betul. Tapi tidak semua cairan yang dianggap menutup akal langsung disebut sebagai khamar. Super Pel itu khamar enggak? Khamar enggak, ikhwan? Lucu kalau ini Super Pel, ini bir, ini khamar. Emang siapa yang meminum? Enggak ada. Orang stres sekali yang meminum. Super Pel bukan khamar. Ya kalau orang minum Super Pel, insya Allah. Bismillah ya. Ya syahadat dulu sebelumnya. Wipol. Stres kemudian di kamar mandi kepikiran ada Wipol nih. Makan. Dia diminum Wipolnya. Kira-kira mabuk gak tuh? Bukan mabuk lagi itu. Subhanallah. Ya, bisa mati. Apa gitu khamar? Bukan khamar. Ada zat yang bukan hanya memabukkan, mematikan bahkan. Ya, maka itu tetap gak bisa disebut khamar. Kenapa? Karena bukan diminum. Orang gak bakal ada yang minum itu. Kalau bir khamar, iya orang minum tuh. Maka itu khamar. Maka itu khamar. Ya. Sekarang kalau misalnya ada ibu-ibu, mak-mak ya, ngerendam pakaian kotor. Direndam pakai deterjen. Dan akhirnya mereka darurat safar seminggu. Pulang-pulang apa? Udah hitam tuh air tuh. Baunya minta ampun, rendaman lama tuh. Khamar bukan? Ya bukan lah. Walaupun baunya busuk. Diminum mabok orang. Tapi bukan khamar. Karena apa? Enggak ada yang minum. Itu yang harus dipahami dari khamar. Sekarang parfum spray. Karena harus pakai alkohol. Harus pakai alkohol. Nah, ada enggak orang minum parfum? Enggak ada. Berarti ini bukan khamar. Walaupun alkohol. Itu yang harus dibedakan. Gitu loh. Sehingga jual beli ini semua zat-zat alkohol yang memang memabukkan, ya kalau diminum, tapi enggak bakal ada orang minum. Orang berotak enggak bakal minum itu. Maka itu semua dihukumi apa? Dihukumi halal jual belinya. Sah jual belinya. Enggak masalah. Ya begitu, enggak masalah. Nah sekarang juga ada furu' dan takhrij dari masalah ini, yaitu membeli buku-buku menyimpang, buku-buku sesat. Nah, membeli buku-buku sesat, apakah sah atau tidak? Nah, gitu loh. Ini yang membuat ulama mereka saling berbeda pendapat lagi. Apakah buku-buku menyimpang ada manfaatnya? Nah, gitu.
Kalau memang kita katakan buku-buku menyimpang enggak ada manfaatnya, maka sebenarnya enggak sah jual belinya. Enggak sah jual belinya. Namun dikatakan sebagian ulama wa yasihhu syira'u kutubi zandaqah. Sah jual beli, sah membeli buku-buku orang zindiq, orang-orang munafik. Seperti kitab-kitab mubtadi'ah, kitab-kitab para ahli bid'ah. Namun dengan catatan membelinya liat lafaha atau liut lifaha untuk memberangus atau menghilangkan atau ya membakar buku itu. Ya, itu sah, itu boleh membelinya. Namun di sini tetap ada kerancuan. Kalau buku-buku zindik, buku-buku orang-orang, buku sesat, buku sihir misalnya, kan ada di kertas buku sihir. Mereka beralasan membolehkan karena boleh kalau memang buku sihir ini untuk dibakar, untuk dihancurkan. Ada dua alasan. Pertama, dibolehkannya, sahnya karena apa? Karena pertama tujuannya untuk dihancurkan. Dan yang kedua, karena buku itu ada sisi mal waraqi, yaitu harta yang bersifat kertas. Berarti ada value, makanya layak untuk dibeli boleh gitu loh. Karena ada value-nya. Jadi kita seolah hanya membeli kertasnya, bukan membeli makna isi dari buku sihir itu. Namun pendapat ini pun bisa dibantah lah. Antum membolehkan pembelian buku sihir misalnya dengan alasan untuk menghancurkan. Tapi tadi ketika pembelian alat musik untuk dihancurkan antum bilang enggak boleh gitu kan. Padahal ya sama-sama untuk dihancurkan. Kenapa yang ini boleh, kenapa yang alat musik enggak boleh dibeli gitu kan? Satu. Kemudian alasan antum wahai para ulama al-kiram membolehkan membeli buku sihir karena di situ ada value kertas. Karena ini ada value-nya nih kertas nih, ada nilainya. Maka ibaratnya membeli kertasnya bukan isinya. Maka kalau tadi untuk alat musik instrumen antum mengharamkan karena enggak ada value-nya. Padahal gitar itu ada value senar dan khashab, yaitu kayu. Gitu loh. Kenapa yang ini enggak boleh, yang ini boleh gitu loh. Padahal tujuannya sama, zatnya sama. Yaitu sama-sama value-nya ada gitu. Ya. Maka wallahu a'lam. Di sini yang lebih tepat adalah kalau misalnya wallahu a'lam ya, kalau ngeliat di kondisi apalagi zaman sekarang barang-barang yang haram digunakan ya, kalau memang dia bisa di-recycle atau didaur ulang menjadi yang bermanfaat, maka wallahu a'lam boleh untuk jual beli atau bukan jual beli, boleh membelinya. Ya boleh membelinya. Kalau bisa nanti didaur ulang, maka boleh dibeli. Boleh dibeli. Berbeda dengan khamr. Khamr itu dibeli mau antum daur ulang gimana? Enggak boleh. Mau antum campurin dengan yang lain enggak boleh. Ya, melainkan dia akan tetap jadi khamr. Dan khamr itu kan sifatnya spend, dihabiskan. Maka ini kan dihabiskan, khamrnya jangan. Kalau misalnya buku, gitar, itu enggak dihabiskan. Apakah gitar ketika antum pakai lama-lama makin berkurang gitarnya? Enggak. Beda sama khamr. Buku juga gitu. Apakah antum baca akan berkurang hurufnya? Enggak. Melainkan dia tetap. Berarti value-nya tetap. Kertasnya tetap. Kayunya tetap. Senarnya tetap. Maka kalau memang barang-barang ini misal telah dihancurkan atau di-recycle atau didaur ulang menjadi yang lebih bermanfaat, maka wallahu alam boleh membelinya dengan tujuan itu. Atau bisa juga, sebagian ulama anda pernah mendengar pembahasan ini, membeli buku sesat untuk membantahnya. Jadi kita merusak buku itu bukan dari sisi kertasnya sekarang, tapi kita rusak dari segi pemikirannya, kita bantah, maka itu boleh. Atau kita punya riset, ingin bikin disertasi dan kemudian kita butuh buku-buku ini, maka kita jadikan itu sebagai rujukan untuk mengungkap kesesatan buku-buku ini atau pemikirannya atau orangnya atau membantahnya. Maka ini diperbolehkan dan sah jual beli untuk barang-barang
seperti ini. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan membahas tentang jual beli hasyarat, yaitu hewan-hewan kecil atau serangga, dan juga jual beli mushaf, yang mana di antara mufradat mazhab Hanbali, di antara mazhab Hanbali hal yang hanya mazhab Hanbali saja ada pembahasan ini, yaitu di masalah haramnya jual beli mushaf. Itu ada salah satu riwayat dalam mazhab Hanbali. Begitu. Tapi itu insyaallah pada pekan depan, mudah-mudahan Allah kasih kita kemampuan dan kesehatan. Ada soalan nggak di sini, kawan? Ada yang mau bertanya di sini? Fadhal. Ustaz, yang perkara emas itu haram zatnya atau warnanya atau dua-duanya? Warna. Apa? Jadi zatnya atau? Zat, warna atau dua-duanya? Karena kan sekarang ada banyak banget barang-barang yang warnanya emas tapi sebenarnya zatnya itu dia besi atau yang lain. Iya. Paham. Khair. Apakah pengharaman emas di sini? Kan emas itu kan ada buat perhiasan, perhiasan tubuh. Kalau buat perhiasan tubuh, laki-laki nggak boleh, jelas. Tapi kalau perempuan boleh. Bedakan perhiasan tubuh dengan perhiasan perabotan. Perabotan di sini inventaris atau perhiasan yang bukan untuk tubuh, seperti cangkir, kendi, guci dan semisalnya lah ya. Itu dua hal yang berbeda. Kalau untuk perhiasan tubuh halal untuk perempuan, haram untuk laki-laki, itu jelas insyaallah. Kemudian kalau untuk perhiasan non tubuh, haram untuk semuanya total. Laki perempuan, misalnya punya guci atau punya piring besar terbuat dari perak atau emas, itu haram. Nah, kembali ke pertanyaan antum, kalau misal itu yang diharamkan dari emas, ini kan bukan perhiasan tubuh ya, tapi perhiasan porselen dan semisalnya, furniture atau semisalnya lah. Itu yang dilarang zatnya atau warnanya, dilarang zatnya. Material zatnya, bukan warnanya. Adapun warna emas, maka selama hakikatnya bukan emas, maka enggak ada masalah, walaupun warnanya emas. Ya, zahabi gitu, zahabi, warna keemasan, enggak masalah. Apapun, mobil warna keemasan, selama bukan emas, maka enggak masalah. Namun ya agak norak aja mobil warna emas itu. Sekarang para masyayikh, ya, para masyayikh Saudi, para imam di Masjidil Haram dan seterusnya, itu mereka tuh memakai jubah versi Saudi itu, orang-orang pentingnya itu sebenarnya biasanya hari-hari tertentu tuh beda jubahnya. Jadi mereka tuh ada pengaturan hari. Kalau misalnya kan antum melihat ada jubah putih ya, terus ada penutupnya itu. Nah, itu yang beda tuh. Beda. Jubahnya mungkin tetap putih, tapi penutupnya yang beda. Kadang antum melihat penutupnya kainnya warna putih semua, itu biasanya hari Jumat. Putih semua, terus ini warna kuning emas. Kan ada ini nih, garis ininya nih. Ya, ini jubah itu pakaian dalamnya, kemudian ada penutup jubahnya kayak gini yang membuat wibawa itu lebih itu. Nah, itu kalau Jumat biasanya itu putih juga warnanya. Dan ini emas. Ini biasa imam Masjidil Haram kayak gitu. Ininya emas ininya. Ya, maksudnya emas di sini adalah warnanya emas. Begitu juga kadang-kadang kalau misalnya penutup jubahnya itu warnanya hitam atau coklat, ininya juga warna emas. Nah, warna emas saja, maka yang seperti itu boleh. Baju, nah sekarang batik ya. Batik itu sebagiannya ada prada. Ada prada itu yaitu yang keemasan. Paham enggak? Batik ya, terutama orang-orang tua ya biasa. Itu kan batik biasanya kan lukisan-lukisan bunga atau tumbuhan atau apa gitu. Itu kadang ada hiasan-hiasan kelipan emas. Tapi itu disebut oleh orang-orang batik itu namanya emas prada namanya. Emas prada ya. Maka itu mengkilat dia kena cahaya ini sinar lampu itu berlinang gitu, mengkilat gitu loh. Maka apakah ini haram? Ini halal, boleh. Apalagi urufnya orang Indonesia biasa seperti itu. Jadi pakai baju batik yang ada sisi emas-emasnya, hiasan-hiasan emas pradanya itu halal, enggak masalah. Gitu. Oke, jadi
bukan warna yang diharamkan, tapi zatnya. Nah sekarang kan ada yang namanya emas putih, emas ini, emas itu gitu. Itu harus dilihat dari hakikat dari cincinnya itu. Apakah ini memang asli emas dari tambang emas atau hanya penamaan antum saja emas putih? Itu tanya lagi tuh. Dan bisa dilihat dari harganya juga. Begitu. Sama kayak sebenarnya sutra. Sutra itu haram buat laki-laki, ya enggak? Pakaian sutra haram buat laki-laki, sarung sutra. Kalau misal ada masih sekarang sarung sutra ya, sekarang udah sama jarang ya, hampir nggak ada mungkin. Pakaian sutra, antum akan melihat nanti misalnya jemaah ya sholat ada tulisan di belakangnya di tumpalnya itu bawahnya 210 Sutra Samarinda, gitu kan? Pernah dengar gak kayak gitu? Pernah baca nggak? 210 Sutra Samarinda. 210 ini adalah suatu penomoran yang saya 210 per 2 itu aslinya. Biasanya itu memang untuk kalkulasi bahan-bahan sutra. Dulunya begitu. Namun kalau antum menemukan tulisan 210 Sutra Samarinda, pastikan bahwa ini bukan kain sutra. Itu tulisannya doang. Enggak ada kain sutra kayak gitu. Ya. Ini apa? Terbuat dari bahan apa? Bahan katun yang Anda lupa nama bahan katunnya. Memang mengkilap dia, tapi itu murah. Justru itu sarung murahan. Kalau antum lihat ada tulisan 210 Sutra Samarinda, itu sarung cuma 60.000, 70.000 doang. Iya. Kalau mau sutra aslinya itu sudah 10 juta, 15 juta. Gitu. Nah, tulisan-tulisan label-label seperti itu tidak menunjukkan hakikat. Namun kalau ternyata kain sarungnya atau bajunya, nah ini mengkilap kayak gini, sebagian dari orang tekstil menyebut ini silky atau disebut juga semi sutra, ya. Dan kita jangan terpedaya dengan istilah, karena istilah ini hanya bagian dari marketing. Silky bukan silk, bukan dari sutra, bukan. Harganya berapa? Harganya 150.000. Enggak ada baju sutra asli, enggak ada. Karena prosesnya luar biasa susah. Hasilnya juga belum tentu benar gitu loh. Bisa kalau misalnya satu baju ini bisa 10 jutaan untuk sutra asli. Enggak mungkin gitu loh. Ya, walaupun antum beli 1 juta ini baju, belum tentu itu sutra, malah mungkin bukan sutra memang. Enggak mungkin. Susah. Ya. Jadi hakikatnya bukan di glowingnya atau mengkilapnya dia, oh ini sutra nih, iya ini pakaian sutra nih. Itu hanya strategi marketing pedagang-pedagang aja menyebut itu sutra, padahal bukan. Kalau mau asli sutranya, Masya Allah berapa duit itu. Jadi begitu ya, seperti emas dan sutra, dilihat dari zat dan hakikatnya, bukan dari warnanya. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya mungkin cukup sampai sini. Ya, oh ya, fadhal. Ya, fadhal. Memang ada yang dengerin apa sehingga harus ada yang dengerin emang kita. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau menanyakan terkait sah atau tidaknya jual beli yang terkait dengan ada peraturan pemerintah, misalkan jual beli handphone bekas luar negeri gitu kan. Itu black market masuknya enggak? Bukan, jadi kayak beli barang misalkan saya tidak tahu black market atau tidak, tapi barangnya sampai di sini, jadi kayak HP bekas luar negeri, terus baju bekas dari luar negeri gitu kan sampai ke kita gitu. Apakah yang emang pemerintah melarang itu? Iya, ada larangannya kalau seperti itu. Oh gitu. Dilarang larangannya sebenarnya sebatas larangan dijual di sini karena takut akan bersaing dengan produk-produk yang di dalam negeri seperti itu. Nah, kalau seperti itu apakah yang seperti itu di sana, di asalnya sana halal bajunya, tapi begitu masuk ke sini ada larangan yang mengatur seperti itu? Apakah seperti itu jual belinya juga sah? Misalkan kita beli handphone bekas luar negeri kan, pakaian bekas kayak thrift gitu ya? Iya betul, Tat. Itu dilarang itu? Setahu saya ada larangannya, Tat. Oh, Anda baru tahu itu? Larangannya, tapi bukan larangan setahu saya larangannya karena ya masuknya. Apakah larangannya masuk undang-undang atau dia hanya sebatas ucapan dari penguasa? Coba yang mana?
Setelah saya ada undang-undangnya itu. Ada undang-undangnya khusus untuk itu. Iya, tidak boleh memperjualbelikan barang-barang thrift seperti itu gitu. Ya, taib. Kalau memang ternyata ada undang-undangnya, maka apa bunyinya gimana undang-undangnya? Coba harus difahamin dulu. Ana nggak boleh mengatakan sesuatu nanti larangan jual beli thrift, gitu ya. Pemerintah larang masuknya baju bekas impor. Pedagang mulai sulit dapatkan stok. Oh ya. Baik, pemerintah memperketat pelarangan jual beli pakaian bekas impor. Iya, karena thrift ini memang cukup meresahkan juga untuk banyak ini, karena orang kan tergiur dengan jual beli gitu kan, terutama baju-baju ini, baju-baju flanel dan semisalnya gitu ya. Tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan. Oke. Regulasi ini diberlakukan guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Oke. Baik. Kalau memang ada undang-undang khusus untuk ini, ya, maksudnya jelas yang dan ini resmi pemerintah, maka dikhawatirkan jual belinya tidak sah. Dikhawatirkan, Anda nggak mengatakan langsung tidak sah. Dikhawatirkan tidak sah. Ya begitu. Ya, dikhawatirkan tidak sah secara fikih. Kalau tidak sah secara pemerintah jelas tidak sah, tapi secara fikih dikhawatirkan tidak sah. Artinya tidak sah apa? Ya masing-masing tidak memiliki harta dari tukeran itu. Pedagang tidak sah punya duit hasil jualan, pembeli tidak sah memiliki baju thrift itu, gitu. Ya. Gitu. Karena apa? Karena undang-undang ini didasarkan atas maslahat kaum muslimin atau maslahat umum. Dan maslahat umum itu harus didahulukan daripada maslahat pribadi, gitu loh. Maka dikhawatirkan karena udah sampai undang-undang ini tidak sah. Mungkin kalau ini hanya cetusan saja dari seorang politisi atau dari salah satu pemerintah, mungkin belum sampai undang-undang, mungkin masih bisa sah. Tapi ketika udah jadi undang-undang maka tidak sah. Maka hukum fikih di sini mengikuti hukum yang berlaku di uruf atau pemerintah sah. Seperti kan hakim mengikuti hukum hakim. Beda misalnya black market. Black market itu biasanya barang impor yang tidak melalui prosedur bea cukai. Sehingga harganya itu di kita lebih murah jauh. Kalau yang ini masih sah jual belinya. Loh, apa bedanya gitu kan? Kan ada undang-undang juga tentang bea cukai, ya kan? Beda. Karena apa? Karena pajak pada asal haram. Ya kan bea cukai pajak. Itu haram. Maka penerapan pajak yang haram itu atas pedagang itu sesuatu yang tidak dianggap oleh syariat. Adapun beda dengan baju thrift ini, kenapa dilarang? Karena maslahat yang dianggap oleh syariat, yaitu menghindari keresahan pedagang UMKM atau pedagang-pedagang produsen lokal, gitu kan ya? Beda. Ya. Maka black market ini kalau memang hanya dilarang karena masalah bea cukai, maka jual belinya masih sah. Dengan syarat antum siap menanggung risiko ketika antum di penjara, gitu aja. Ya, gitu aja. Gitu. Ya, seperti itu wallahu alam. Begitu. Jadi kalau thrift wallahu alam ya kan pakaian bekas ya. Ya. Kayak Uniqlo dan misalnya itu kan banyak tuh. Tapi bagaimana dengan orang yang belum tahu hukum ini? Belum tahu, maka semoga tetap sah insyaallah. Karena enggak tahu dia. Dan kebanyakan orang enggak tahu. Entah enggak tahu atau enggak peduli untuk tahu ya. Dan tapi ini info yang sangat bagus, ana baru tahu sekarang. Begitu, wallahu a'lam.
Ya, cukup sekian insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.